lagi di channel saya Risman Neser. Jalan-jalan Risman Neser Explore. Kali ini saya berada di situs Gunung Padang bersama teman saya ini. Oke. Oke. Sekarang saya lagi bayar tiket dulu di sini sama teman saya sebelum naik ke atas nih situs Gunung Padangnya di sebelah sana. Assalamualaikum nih. Saya ketemu beliau ya yang sesepuh di sini atau gimana nih? Biasa sebagai pengurus di sini ya. atau orang di sini. Iya, sama Yusuf. Bapak Yusuf nih. Beliau adalah sebagai pengurus di sini ya, Pak ya. Oke. Kita akan naik ke atas, kita akan jelasin sama Bapak Yusuf ya. Oke. Silakan, Pak. Ya. Naik ke situs Gunung Padang intinya ke atas. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini ada sebuah mata air. Itu kalau orang sini menyebutnya Jaman atau Cai Kahuripan. Dan dulu difungsikan sebagai tempat bersucinya orang-orang dulu sebelum melakukan aktivitas ritual semedi bertapa, meditasi dan sebagainya di atas. Nah, di sini terlebih dahulu harus mencucikan dulu. Oke. Kita juga harus sebelum ke atas kita harus ini dulu di sini. Iya. Enggak, Pak. Nah, di situ sebetulnya seperti itu. Kalau orang ada niatan ya istilahnya berdoa, pada intinya disarankan harus bersuci dulu. Iya, Pak. Di batu ada juga tangga yang dari cor tembok itu. Nah, itu semuanya juga mengarah ke situs megalit Gunung Padang juga. Ke atas. Ya. Lanjut, Pak. Tadi saya perjalanan sama beliau berapa kilo tadi, Pak? 175 meter. Ya, berapa tangga itu nih, Pak? Kalau dulu anak tangga 378 anak tangga, ini tangga yang lama. Kalau tangga yang baru panjang jalannya juga 300 meter. Ya. Jumlah anak tangganya sekitar 700 lebih. Gitu, teman-teman. Udah dijelasin sama beliau barusan. Banyak nih. Ini gerbang masuk, itu gerbang keluar. Gerbang keluarnya itu ya. Kalau itu di situ ada yang batu, atau orang ilmuwan menyebut batu domen atau altar, mungkin lebih tepatnya ke meja batu gitu. Iya. Dan diduga menurut para ilmuwan itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sesaji buat persembahan orang-orang dulu dalam melakukan ritual. Dan di belakang aula ini ada yang dinamakan batu gamelan atau batu musik. Oke. Nah, itu dulu diduga menurut para ilmuwan itu sebagai tempat penyambutan tamu-tamu atau sebagai tempat pengiring waktu ritual. Iya. Yang area sini ya, Pak? Ya, ini area sini nih. Oh, area Nih, sini. kelihatan nih. Itu. Ya. Ini gerbang masuk, itu gerbang keluar. Nah, di sini masyarakat lokal menyebut batu gong. Nah, ini. Ini yang dibilang batu gong atau batu domen, batu altar. Nah, ini posisinya di sudut di ini lingkaran segi empat. Nah, ini pintu keluarnya juga. Nah, dan di sini ada yang dinamakan batu gamelan atau batu musik. Nah, ini yang dibilang batu gamelan atau batu musiknya. Nah, Coba di sini lebih dekat. ada relief 5 lakukan jari. Seperti itu. Lanjut kemana, Pak? Di sini ada batu kacapi ini yang dibilang batu kacapi, lalu dari teras pertama ini menuju ke teras 2 ini. Khawatirkan orang banyak yang naik lewat sini, itu bisa batuannya longsor ya? melorot, Melorot. jadi jatuh juga situsnya, Iya. rusak. Nah, dan sekarang Kita lanjutin ke atas. dilihat dari sini. Oke, ikut. Pelan-pelan. Oh, sini. Kayak gini. Tangannya situ, tangannya bisa. Nah, Oh, ini yang disebut batu kursi apa ya? Ini teman-teman yang disebut batu kursi. Saya mencoba. Pak, barusan saya mencium seketika bau wangian, Pak. ya mungkin karena di sini
tergantung orangnya juga. Melatih. Ada yang memang bekas orang ritual, ada juga sama sekali kan nggak ada orang yang ritual tapi sering mencium wangian-wangian yang memang sangat dahsyat luar biasa. Iya, saya menciumnya Pak. Oke, lanjut teman-teman. Nah ini yang dinamakan batu lumbung. Nah keunikan Gunung Parang ini identik dengan 5. Pertama, struktur bangunan itu di teras pertama, ini teras 2, teras 3, teras 4, teras 5. Nah, dan sudut batu yang paling simetris atau yang dibilang pentagonal, sudut 5 ini. Dan uniknya Gunung Parang ini dikelilingi dengan 5 gunung. Menghadap dari sini ke arah Gunung Gede Pangrango juga 5 gunung. Nah, lalu ini masih di teras 2 ada yang dinamakan batu lumbung, bentuknya agak bulat tengkorak. Batu gelembung. Lumbung. Lumbung. Itu mungkin kalau di kita mah gudang atau salah satu simbol sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau apalah, cuman simbol kan dengan batu di sini. Iya. Iya lagi Pak. Lalu di sini ada yang dinamakan batu tapak kaki. Kita di depan. Nah ini. Dari samping. Oh iya. Ya. Ini teman-teman. Jadi batu tapak kaki. Tapak kaki ya. Mirip Sampai sekarang tapak kaki ini. Dalam Ya. banget nah. Sampai sekarang belum ada yang tahu persis berkas siapa atau memang ini bekas orang atau memang terbentuk dari alam. Dan besar kemungkinan ini dulu batunya tengkurap dengan erosi, terkikis air hujan, jadi batunya kebalik. Iya Pak. Nah itu. Dan ini batuannya bukan hanya di atas, sampai kemarin udah diteliti, digali samping kiri, samping kanan, dan bahkan di geoladar, geolistik, geomagnet, geobor itu semuanya sampai ke dalamnya itu masih bebatuan. Bebatuan Sangat semua. tersusun rapi. Kalau di atasnya ini kan udah berserakan rusak. Karena dulu belum dilestarikan dan banyak pohon yang besar ditebang. Lalu di teras Di depan. Kemar Kujang. Emang sejak dari dulu juga udah ada. Dan kepercayaan masyarakat ini tempat juga sempat dipergunakan di zaman Eyang Prabu Siliwangi. Oh gitu. Cuma yang detail Iya. datanya abad keberapa, Iya, teman-teman. generasi keberapa. Mungkin bisa lihat nih. Ujang. Ini. Iya. Dan di sini juga mencium pewangian. Lalu di sini teras, masih di teras 3 Teras 3. ada yang dinamakan batu 3 harimau atau orang sini menyebut batu tapak mau. Nah, Iya. Batu Tapak. tapak maung di sini. jadi Di dalam, teras 3 ya? Iya. Jadi mengandung filosofi maung itu bukan berarti maung hewan, tapi orang dulu menyebut maung itu dari asal kata manusia unggul. Oh. Jadi besar kemungkinan orang dulu yang bisa menata menyusun tempat-tempat seperti ini itu orang-orang hebat, orang-orang sakti lah. Nah, jangankan kalau kita orang sekarang, jangankan kita membawa batu, membawa Iya. diri sendiri dari bawah ke atas ini sampai merasa kelelahan, Iya, Pak, ya. merasa capek, ungap dan sebagainya. Gitu. Iya. Nah ini teras 3. Lalu sekarang tiga tempat. Di depan. Jangan dari belakang. Nah ini kita menuju ke teras 4. Ini di sini ada bekas pintu gapura masuk ke teras 4. Teras 4 sini ada yang dinamakan batu Kanduragan atau batu pengujian ini. Kalau dulu sebelum terbuka untuk umum, batuan ini sering dicoba diangkat. Kalau sekarang karena udah terbuka untuk umum dan dominan orang yang datang ke sini banyak yang wisata. Jadi kalau misalkan sekarang udah terbuka untuk umum, diperbolehkan diangkat, pasti semuanya akan tertuju ingin mencoba mengangkat batu ini. Dan yang dampaknya dikhawatirkan benda cagar budayanya rusak karena sering diangkat, dijatuhkan, kena batu lagi dan sebagainya. Nah, itu yang paling khawatir. Dan banyak orang yang terlalu memaksakan, yang akhirnya terjepit kakinya, tangannya, banyak orang yang celaka. Yang mungkin di sisi keyakinan dikhawatirkan mendekatkan kesirikan juga. Iya, Pak. Nah, ini teras 4 yang Oh, ada teras 4. kurang batuannya ini hanya di udah, sini. enggak ini. Lalu kita di teras 5 ini. Di teras 5 ini ada yang dinamakan batu Sigasana. Teras 5 ada yang dinamakan batu Sigasana. Nah, teras yang paling tinggi. Nah, di antara teras-teras, nah ini teras terakhir, teras 5. Nah, di sini ada batu Singasana. Di belakang juga ada yang dinamakan batu Pandaringan atau Penyandara. Yang diduga atau kepercayaan masyarakat ini salah satu sebagai tempat
petingginya atau mungkin tokoh yang paling ditokohkan di waktu itu. Karena Iya. fungsinya menurut cerita masyarakat yang namanya Gunung Padang ini tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, juga tempat peribadatan di waktu itu. Nah, secara generasi-generasi mungkin menggunakan tempat ini. Nah, salah satu ini yang di Prasililanya ada yang dinamakan Batu Singasana, tempat yang paling tinggi. Nah, itu. Dan jenis batuannya yang ada di Gunung Padang ini namanya andesit dioksid. Artinya batu yang banyak mengandung besi tinggi atau logam. Iya. Nah, ini. Dan luas keseluruhan menurut penelitian 29,1 hektar. Luasnya. Dibatasi dengan kali, sebelah timur, barat 3 kali, utara, selatan itu kali. Dan dari kali keluar di situ jarang ditemukan batuan-batuan seperti ini. Kalau dari kali ke sini ini banyak batuan Iya, seperti iya. ini, dan batuannya sejenis seperti ini. Meskipun di bawah yang masih terkubur batuannya sama seperti ini. Ini yang terakhir Pak ya? Ya, yang terakhir. Yang Alhamdulillah dari bawah tadi sampai tiket masuknya juga Pak tadi 5.000 ya Pak ya? Ya. Masuk ke sini 5.000 rupiah. Gitu. Oh ada tour guide-nya juga Pak ya? Ada tour guide-nya juga dan kita bisa tanya-tanya dan menjelaskan ya Ya, Pak ya? ya. Itu intinya ya, yang lebih itunya lagi gitu kan. Dan bukanya Kalau untuk kunjungan wisata jam 7.30 atau jam 8 jam sampai 8 sampai jam 4. jam 4 sore ya? Iya. Jam 4 sore itu bukanya dari jam 8 sampai jam 4 sore ya Iya. kalau nggak salah. Sebetulnya kalau untuk yang wisata mungkin religi 24 jam juga Oh, buka. bisa. Tapi harus ada izin dulu Ya, gitu kan ya betul. yang pengurusnya di sini juga gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak, berkah selalu, sehat selalu untuk semuanya dan melestarikan Ya, betul. tentang sejarah gitu Ya, kan betul. dan budayanya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak Pak Yusuf, hatur nuhun Pak Yusuf. Ya, sama. Assalamualaikum.